Ashley mengaku bahwa Pinkan di sini dianggap mempertahankan suaminya. Apakah memang hal itu seperti pengakuannya ataukah jangan-jangan dia menceritakan karena anaknya sekarang ini lebih dekat kepada bapak kandungnya? Jika kalian memiliki ibu seperti Pinkan Mambo, apa yang akan kalian lakukan? Dan jikalau kalian ada di posisi Pinkan Mambo dengan anak yang Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini Michelle Ashley, anak dari Pinkan Mambo, itu datang ke podcast kesana kemari menceritakan tentang hal yang, ya kalau kita bilang ini masuk ke pelecehan seksual yang dialaminya. Walaupun pelakunya saat ini sudah di dalam bui atau di penjara, tapi menimbulkan sebuah polemik saat sang ibunda, Pinkan Mambo, ini podcast dan menyatakan sesuatu yang malah bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Ashley atau Michelle ini tadi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat di sini dan mengapa hal ini terjadi dan apa yang akan terjadi pada mereka berdua? Akankah ini menjadi sebuah kembalinya karir untuk Pinkan Mambo walaupun ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan? Ataukah ini adalah sebuah pembuka karir untuk Michelle Ashley walaupun ini juga bukan sesuatu yang seperti tadi saya bilang, patut untuk diceritakan dan sesuatu yang banyak korbannya ini jarang ada yang mau untuk speak up dan berbicara selantang ini. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mungkin saya tidak perlu untuk menceritakan karena ini sudah ada di mana-mana di banyak podcast, bahkan podcast terbesar Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo sudah menayangkan sejak 10 hari dan 5 hari yang lalu. Tapi kita akan tahu bahwa sepertinya ini semua adalah sebuah eskalasi dari kondisi Pinkan Mambo, kondisi psikologis tepatnya, yang memang kita lihat beberapa tahun ke belakang ini menimbulkan tanda tanya. Apakah Pinkan Mambo memang dari dulu seperti itu, atau dia memang seperti itu baru-baru ini? Dan ini semua sepertinya terjadi, kondisi kurang stabilnya terjadi, karena dipicu perceraian, yang juga membuat dia akhirnya hilang selama bertahun-tahun dari dunia hiburan. Dan dengan munculnya Michelle Ashley di sini, terbukalah sesuatu yang selama ini ternyata tidak pernah diceritakan. Bahkan banyak cerita yang bertolak belakang. Misalkan tentang bagaimana Pinkan Mambo yang mengaku banting tulang jual barang kesana kemari untuk membiayai sekolah anaknya, yang ternyata anaknya ini hanya bersekolah sampai tingkat sekolah dasar saja. Lalu apa yang sebenarnya terjadi juga dari hal yang dianggap masyarakat ini sangat tragis, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh bapak barunya atau bapak sambungnya Ashley yang merupakan suami berikutnya dari Pinkan Mambo. Ashley mengaku bahwa Pinkan di sini dianggap mempertahankan suaminya. Bahkan menurut pengakuan dari Ashley, suaminya ini jika ternyata meninggalkan rumah mereka, akan dibongkar semua hal yang terjadi sehingga tidak ada pilihan untuk terus bersama. Ini menimbulkan tanda tanya karena Pinkan yang selama ini dianggap seakan-akan tidak peduli saat anaknya ini mengalami pelecehan seksual, tapi di sisi yang lain dia ingin mempertahankan suaminya. Dengan Pinkan di sini, kalau kita melihat podcast Close the Door dari Master Deddy Corbuzier, dia bukan tipikal orang yang bisa ditanya A, jawabannya akan A. Mungkin versi perempuannya Aldi Taher, yang kalau boleh saya lihat menggunakan kartu sepertinya terjadi karena gaslighting dari sang suami. Mungkin saja suaminya ini bisa membuat Pinkan ini percaya atas kata-katanya, dan alih-alih mempercayai anak kandungnya, Pinkan lebih mempercayai sang suami. Dan kita juga melihat bagaimana Pinkan ini menceritakan tentang anaknya yang kalau kita bilang troubled atau bermasalah. Apakah memang hal itu seperti pengakuannya ataukah jangan-jangan dia menceritakan karena anaknya sekarang ini lebih dekat kepada bapak kandungnya. Bahkan ada sebuah cerita yang mengatakan si Ashley ini katanya tinggal berpindah-pindah dari satu teman ke teman yang lain, yang menurut pengakuan Ashley tidaklah demikian karena dia saat ini tinggal dengan bapaknya. Atau mungkin bapaknya memang harus diundang untuk podcast juga karena saat ini spotlight dari reality show di YouTube ini mengarah pada keluarga yang saya tidak tahu bagaimana menceritakan atau menyematkan kata predikat tentang mereka berdua. Ashley ini safari dari satu podcast ke podcast lain menceritakan tentang hal yang terjadi, dan Pinkan Mambo tampak juga tidak ada sebuah penyesalan atau membenarkan secara langsung, dan akhirnya menyesali tentang hal yang saya yakin ini semua pasti ya, kalau ada ibu dan anak, ibu ini pasti punya mungkin saja kontribusi tentang mengapa hal itu terjadi atau sampai punya peluang untuk terjadi. Kita melihat bahwa karakter mereka berdua ini sama-sama keras, sama-sama kuat, dan sulit untuk berjumpa untuk membicarakan mana yang sebenarnya benar dan akhirnya diakui untuk benar. Apalagi dengan kondisi Pinkan yang saat ini ya, kita akan lihat dan nilai sendiri dari podcastnya bersama Master Deddy Corbuzier, maka saya pikir kasus ini akan lama
menuju ke selesainya nanti. Dan seperti apa mereka berdua setelah kasus ini bergulir. Saya melihat bahwa ini bukan sesuatu yang akan baik. Memang saat ini menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tapi apa yang terjadi, saya pikir ini bukan sesuatu yang baik untuk kondisi psikologis, terutama dari Michelle Ashley ini tadi. Kalau Pinkan ya sudahlah ya, dia sudah cukup dewasa. Kalau nggak kita bisa bilang ya sudah berumur di sini, yang seharusnya dia bisa mencari tahu pendampingan psikologi kepada seorang psikiater agar dia mungkin bisa menemukan jawaban dari apa yang dicarinya selama ini. Dan anaknya yang memang, jika kita tidak membahas tentang yang lain, kondisi pendidikannya saja ini masih sampai SD dan tidak sekolah, ini adalah satu hal yang bisa kita kategorikan. Bisa saja ini masuk dalam penelantaran karena seharusnya pendidikan dasar itu lulus sampai SMA. Sangat disayangkan, tapi ini yang harus memang disoroti. Jangan kita melihat dan malah akan memonetisasi kasus ini tadi tanpa adanya sebuah solusi yang pasti. Saya pikir seharusnya mereka atau Ashley ya ini berhenti di podcastnya Denny Sumargo saja. Jadi cukup di Master Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo. Dia sebenarnya tidak perlu untuk datang ke podcast lain, bukan karena apa, tapi saya pikir apakah dia nggak seharusnya didampingi oleh seseorang yang akan bisa, kalau saya bilang itu menemani, mendampingi, karena menceritakan hal yang seharusnya ini sesuatu yang traumatik berulang kali. Saya tidak tahu apakah ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan malahan ke dalam alam pikiran dari Michelle Ashley ini tadi. Harusnya ada seseorang yang bisa untuk mengkalkulasi dampak dari banyaknya podcast yang dia datangi ini. Dan sangat disayangkan karena dia masih 16 tahun, yang sebaiknya juga harus ada seseorang yang bisa memaintain ini tadi. Memang akhirnya bisa saja ada kesempatan dia terus menjadi seorang public figure di sini. Tapi dengan apa yang terjadi, saya pikir itu harus di-settle down dulu. Harus ditemukan dulu bagaimana cara agar ini tidak menjadi sebuah permanent stain yang akan terjadi seumur hidupnya. Masa depannya masihlah jauh. Dan sangat sayang jika ternyata ada hal-hal yang mungkin saja kita tidak sadari akan tumbuh di dalam dirinya. Dan ini akan menjadikan trauma. Apakah terhadap laki-laki, ataukah kepada pernikahan yang berikutnya, atau sesuatu yang mungkin saja bisa saja sangat destruktif di masa depan nanti. Kondisi sekarang yang saling membongkar aib, di mana mereka berdua menceritakan versi mereka, ini bukan sesuatu yang kondusif untuk dikonsumsi. Dan juga jika ini ditonton oleh anak-anak yang juga masih remaja, ini bukan sesuatu yang akan bisa diterima tanpa adanya sebuah pendampingan orang tua yang akan bisa membantu menerjemahkan cerita ini seperti apa. Betul sekali, ini adalah jalan dia untuk speak up. Dan juga akan bagus jika ternyata bisa mengencourage atau menyemangati orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang serupa untuk segera speak up dan mengungkapkan kebenarannya. Tetapi perseteruan antara ibu dan anak ini bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Dan ini harus mendapatkan atensi. Saya tidak tahu apakah 16 tahun masih kepada perlindungan anak di sini. Hal penelantaran seperti ini memang harus segera diambil langkah. Dan jikalaupun ini terjadi karena terjadinya kemungkinan ya, atau dugaannya di sini adalah kondisi mental dari Pinkan Mambo di sini yang memang tidak memungkinkan, maka mungkin ini akan bisa dijadikan sebuah kasus yang penyelesaiannya akan bisa ditiru oleh orang-orang yang lain di daerah-daerah agar hal serupa tidak perlu terjadi di kemudian hari. Dan juga bagaimana kasus pelecehan seksual ini harus diangkat dan diinformasikan agar kemungkinan-kemungkinan terjadi hal seperti ini, kalaupun ternyata bukan korban tapi saksi, bisa ikut membantu agar hal ini tidak terjadi dan dihentikan sekarang juga. Tetapi hati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini memberikan dampak yang juga kita tidak ketahui. Yang saya pikir dengan munculnya dia di banyak podcast ini, saya tidak tahu apakah kalian setuju atau tidak, tapi seingat saya kalau saya memiliki trauma seperti waktu itu ditinggal meninggal oleh ibu saya, terus orang bertanya tentang bagaimana kronologis meninggalnya ibu saya, tiap kali saya menceritakan seakan-akan ibu saya meninggal sekali itu, terus kemudian meninggal lagi. Dan itulah juga alasan mengapa orang-orang ini diharapkan untuk tidak bertanya suatu tragedi terhadap orang yang sedang berduka. Dan jika memang ini adalah sebuah ungkapan dari kemarahan Ashley, saya pikir tadi itu harus ada seorang yang mendampingi, seorang yang memang ahli di bidang psikologi, dan seseorang yang juga akan menjadi anggota keluarga yang menemaninya. Mungkin di sini ayah. Dan untuk Pinkan dan Ashley, sebaiknya mereka kalau bisa segera berjumpa, melupakan semua yang terjadi. Kita tahu bahwa permasalahan ini, kecuali permasalahan pelecehan seksual ya, ini adalah permasalahan kalian berdua. Maka kalian berdua yang akan bisa menyelesaikan. Jika memang ternyata butuh pendampingan orang yang memang ahli, silahkan dihadirkan di sini. Karena apapun yang saat ini terjadi bukan satu tontonan yang baik, yang akan kita bisa ambil manfaat dan juga toladan daripadanya. Dan saya kira cukup untuk Ashley ini datang ke podcast-podcast, ataupun kalaupun ternyata mau datang, berhenti untuk membahas sesuatu yang saya pikir Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo sudah cukup untuk merits atau
mencapai kepada banyak orang di seluruh Indonesia, dan stop untuk menceritakan sesuatu yang sifatnya di sini mungkin saja terlalu detail, yang kita nggak pernah tahu ini akan berakibat kepada satu keburukan yang kita tidak tahu di masa depan nanti. Karena kita harus ingat, Ashley di sini masih di bawah umur, dan untuk para pengundang ini juga harusnya cukup aware tentang hal tersebut dan mempertimbangkan apakah mengundangnya dengan bicarakan hal yang tadi saya sebutkan adalah satu hal yang baik untuk Ashley ataukah untuk orang-orang yang mendengarkannya. Tapi kembali di sini saya ingin sekali lagi menyampaikan untuk kalian semua yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, jangan tunggu nanti atau kapanpun. Kita tahu Michelle Ashley di sini baru mau mengungkapkan setelah sang ayah tirinya ini tidak ada di tempat. Tapi jika ternyata kalian butuhkan bantuan, datanglah ke kantor polisi yang terdekat. Dan jika kalian merasa kalian tidak bisa melakukannya sendiri, carilah seorang teman dan ceritakan hal ini. Carilah seorang saksi, segera lakukan visum, dan akhiri sekarang juga. Untuk kalian yang menonton konten ini, menurut kalian seperti apa ini harusnya berakhir? Jika kalian memiliki ibu seperti Pinkan Mambo, apa yang akan kalian lakukan? Dan jikalau kalian ada di posisi Pinkan Mambo dengan anak yang ternyata mengaku dilecehkan seksual oleh suami sambung kalian ini tadi, suami sambung betul nggak ya? Apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih telah menonton konten ini, sampai jumpa dan salam.